Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Awalia Nur Zahra selaku moderator dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas materi mengenai self-disruption. Nah, secara garis besar, self-disruption adalah perubahan. Untuk lebih detailnya, kami akan memanggil pemateri kita berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aulia dengan NIM 2022-12052. Apa sih itu disruption? Ada yang tahu teman-teman? Singkat saja, disruption adalah sebuah inovasi. Inovasi inilah yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disruption juga berpotensi mengganti pemain-pemain lama dengan yang baru. Juga berpotensi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Contoh kecilnya, kita ambil dari Pasar Rawa Indah di lantai 4. Di lantai 4 yang dulunya sarana untuk bermain olahraga dengan 2 lapangan untuk bermain badminton. Dan sekarang dirubah dan dirombak menjadi layanan publik untuk warga Kota Bontang, yang di dalamnya terdapat layanan Disduk Capil, layanan PDAM, dan layanan Disnaker. Itu saja pemaparan materi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Novianti Lungan. Perkenalkan, nama saya Novianti Lungan dengan NIM 2022-12051. Di sini saya akan membahas mengenai disruption. Jadi, setujukah kalian jika disruption ini sama dengan opportunity? Nah, teman-teman, jadi disruption ini dapat memberikan peluang baru bagi sebuah perusahaan atau individu yang mampu beradaptasi dan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua disruption ini dapat memberikan peluang baru bagi semua pihak. Beberapa perusahaan atau individu yang mungkin pernah terkena dampak negatif dari disruption ini dan harus berjuang untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jiwa yang kreativitas dalam mengeksplorasi dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut serta memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi agility akan dibawakan oleh Saudara Hendrik Permana. Perkenalkan, nama saya Hendrik Permana dengan NIM 2023-12053. Dalam buku Renal Kasali menjelaskan pada tahun 2017 bahwa disruption akan terjadi kalau pemimpinnya adalah the champion, singa yang lapar, atau kambing yang mengaum. Kenapa saya menjelaskan hal ini? Jadi ketiga ini itu bukan nama hewan ya. Jadi ketiganya ini adalah merupakan strategic agility yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin organisasi maupun di negara. Pertama saya akan menjelaskan the champion. The champion merupakan negara yang dipimpin oleh sang pemenang. Dalam hal ini negara itu sangat kompetitif dan sangat sehat. Ini biasanya mudah kalau negaranya tergolong kecil, tidak besar, sederhana, dan tertata dengan jelas. Yang kedua adalah singa yang lapar. Ibarat kambing di musim kawin, menanduk tanpa berpikir. Ini adalah merupakan sosok organisasi ataupun negara yang buru-buru dalam menerapkan strateginya ataupun rencananya tanpa perencanaan yang memadai. Biasanya pemimpin ini tergolong cerdas. Lalu yang ketiga ada kambing yang mengaum. Ini merupakan organisasi atau negara yang dipimpin oleh pejuang lapangan yang sangat gigih. Organisasi ini menjadi amat sangat lincah walaupun tak memiliki pemimpin yang hebat ataupun cemerlang. Jadi mengapa kita mempelajari strategic agility dalam self-disruption? Ini adalah agar kita cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan maupun lingkungan, dan termasuk bisnis. Menggunakan strategic agility memungkinkan seseorang untuk lebih responsif terhadap peluang baru ataupun tantangan, sehingga dapat menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing diri. Sekian pemaparan materi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Della tentang self-driving. Saya Della Amanda Putri dengan NIM 2022121034 akan menjelaskan tentang self-driving, penumpang versus pengemudi. Nah, sebuah organisasi maupun perusahaan di dalamnya tuh butuh orang-orang yang bermental pengemudi. Nah, yang ada di pikiran teman-teman gambaran tentang mental seorang pengemudi ini apa sih? Yang pertama pastinya fokus. Nah, pengemudi itu pasti fokus, teman-teman. Begitu juga seseorang yang bermental pengemudi di dalam sebuah perusahaan, dia akan terus fokus dengan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah disiplin dalam merawat kendaraannya. Setiap mau berpergian dicek dulu apakah bensinnya cukup, apakah bannya udah oke. Terlebih lagi dia tuh selalu ngecek olinya tuh secara berkala. Dia akan selalu servis kendaraannya itu secara berkala. Begitu juga mental seorang pengemudi di dalam perusahaan. Dia tuh akan terus merawat dan melindungi perusahaan yang dia tempati. Yang ketiga itu ada seorang pengemudi, dia tuh tahu pilihan apa yang tepat, dia tahu jalan mana yang harus dia ambil, dia tahu kalau dia belok sini ujungnya seperti apa, dia tahu. Begitu juga mental seorang pengemudi dalam perusahaan, dia tahu pilihan mana yang tepat untuk perusahaannya, dia tahu jalan mana yang harus dia ambil. Sebaliknya penumpang tuh dia tidak tahu arah, dia tuh merasa dia tidak butuh dia cuek, dia nggak peduli tentang perusahaannya. Dia boleh merasa ngantuk, dia tidak merasa dia harus merawat dia tidak perlu memikirkan oli dan segala macam. Nah, makanya itu teman-teman, sebuah kemajuan perusahaan itu tuh tergantung orang yang di dalamnya. Maka dari itu, jika ingin perusahaan atau organisasi tersebut maju, kita membutuhkan orang-orang yang bermental pengemudi. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri semua orang dalam perusahaan ini nggak bisa semuanya menjadi pengemudi, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri itu. Kita juga membutuhkan tipe-tipe penumpang, tetapi dalam tanda kutip penumpang yang baik, yang memiliki rasa tanggung jawab yang sama dengan pengemudi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Rehan Febrian dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus dari BlackBerry. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan BlackBerry sebelum terdisrupsi. BlackBerry sebelum terdisrupsi itu menguasai 20% pangsa ponsel dunia di perangkat keras. Dan BlackBerry juga sempat merajai pangsa smartphone di Indonesia. Bahkan BlackBerry ini sempat hampir menggeser kedudukan Nokia di masa kejayaannya. Dan masih banyak warga Indonesia pada saat itu yang menggunakan BlackBerry Messenger untuk alat komunikasi. Akan tetapi setelah munculnya Android dan iPhone, layanan BlackBerry ini terdisrupsi karena pembeli atau konsumen ini lebih memilih ponsel dengan layar sentuh. Tetapi kesalahan fatal BlackBerry ini, dia lebih memilih untuk tetap memproduksi ponsel dengan keypad yang lama, dan karena itulah penjualan dari BlackBerry itu menurun, dan BlackBerry mulai meluncurkan seri One Touch atau layar sentuh. Dan kesalahannya di sini, BlackBerry itu sangat lambat karena ponsel dengan layar sentuh itu sudah dipopulerkan oleh Android dan iPhone. Mungkin BlackBerry di sini merasa dirinya hebat karena perusahaannya telah mempopulerkan keypad QWERTY, dan BlackBerry ini ragu untuk keluar dari apa hal yang membuat namanya terkenal. Dan BlackBerry ini sangat lambat untuk merespon apps ekonomi, yang dimana menjadi key driver tumbuhnya Android dan iPhone. Dan dari situlah BlackBerry baru menyadari bahwa ponsel itu tidak hanya untuk
alat komunikasi, tetapi untuk menjadi apps entertainment hubs mobile. Dan dari situlah BlackBerry mengalami kerugian yang besar, tetapi BlackBerry mencoba bangkit lagi untuk menciptakan seri Android, yaitu BlackBerry seri Android. Tetapi dengan harganya yang tinggi, BlackBerry masih kalah saing dengan iPhone dan Samsung. Dan karena kerugian yang cukup besar, BlackBerry pun menutup perusahaannya pada September tahun 2016 dan mengakui kekalahannya pada disruptor. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, NIM 2022-12036. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang YusTV. Nah, YusTV ini merupakan TV interaktif pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh Telkomsel oleh Telkom itu sendiri. Nah, Telkom ini sudah melalui beberapa fase disruption. Jadi salah satunya ya dia meluncurkan YusTV. Nah, untuk fitur YusTV sendiri ini memiliki beberapa fitur, salah satunya fitur rewind atau memutar ulang. Jadi kalau misalnya kita lagi ada kesibukan, terus siaran TV yang ingin kita tonton itu terlewat, kita bisa memutar ulang video tersebut atau siaran tersebut hingga 3 hari yang sudah berlalu. Jadi memudahkan pelanggan atau user untuk merewind kembali video yang diinginkan. Saya Angelisma, NIM 2022-12-054. Saya ingin menyimpulkan apa itu self-disruption. Self-disruption, perubahan besar yang tentu saja menimbulkan dampak besar, baik positif maupun negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia pembahasan mengenai self-disruption dari pemateri kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.